Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Traction control adalah pengendalian pada roda untuk mempertahankan cengkraman antara ban dengan jalan. Cengkraman antara ban dengan jalan dapat berkurang jika ban berputar lebih cepat atau lebih lambat dari gerakan kendaraan. Pada kendaraan darat, awalnya sistem traction control dirancang untuk mencegah slip pada roda penggerak ketika berakselerasi. Ketika daya putar pada roda penggerak terlalu besar dan tidak dapat diakomodasi sepenuhnya oleh cengkraman antara roda dan jalan, slip akan terjadi. Semakin besar perbedaan kecepatan antara roda dengan jalan, maka koefisien geseknya semakin rendah atau semakin licin. Jadi, agar tidak terjadi slip, maka perbedaan kecepatan antara putaran ban dan perpindahan kendaraan di jalan harus dikurangi seminimal mungkin. Hal ini dilakukan dengan menggunakan sensor yang mampu mendeteksi perpindahan kendaraan di jalan dengan putaran roda penggerak. Ketika roda penggerak berputar lebih cepat dari perpindahan kendaraan, maka putarannya harus dikurangi agar tidak terjadi slip. Pengurangan kecepatan roda dapat dilakukan dengan mengurangi putaran dan daya pada mesin atau dengan menggunakan rem yang dikendalikan oleh komputer. Ketika kendaraan dipaksa berputar pada RPM tinggi untuk berakselerasi oleh penggunanya, maka traksi atau cengkraman ban yang terbatas dapat dimaksimalkan dengan mengurangi daya pada roda, sehingga menghasilkan akselerasi kendaraan yang lebih cepat. Pengurangan daya ini dapat mengurangi beban mesin dan memberikan keamanan tambahan bagi pengendara. Sistem yang mengatur akselerasi ini disebut launch control, yang pertama kali dikembangkan oleh tim F1 Renault pada tahun 1985. Jauh sebelum itu, pada tahun 1950-an, ada anti-skid braking system yang diterapkan pada pesawat terbang agar tidak tergelincir ketika mendarat. Sistem ini bekerja ketika kecepatan ban lebih rendah dari perpindahan kendaraan. Dengan cara melepaskan rem yang telah mengunci roda dalam waktu yang sangat singkat agar roda mendapatkan cengkraman pada permukaan jalan. Pada kendaraan modern, sistem ini disebut dengan anti-lock braking system. Cengkraman yang didapatkan membuat kendaraan tetap dapat dikendalikan meskipun pengendara melakukan pengereman dalam keadaan panik atau darurat. Pada permukaan jalan yang normal, dengan traksi yang baik, ABS bahkan dapat mengurangi jarak pemberhentian kendaraan, kecuali jalan berpasir atau salju. Traction control tidak hanya diterapkan ketika kendaraan berakselerasi atau berhenti saja. Sistem ini juga dapat diterapkan pada kendaraan yang sedang melaju di jalan, yaitu ketika kendaraan berbelok. Saat setir diputar, kendaraan tidak hanya berpindah, tapi juga melakukan rotasi. Dalam keadaan tertentu, rotasi yang terjadi tidak selalu sesuai dengan keinginan pengendara. Misalnya, ketika menghindari halangan secara mendadak, rotasi kemudi bisa berlebihan atau kurang. Sistem traction control diterapkan pada saat kendaraan mengalami oversteer atau understeer dengan memanfaatkan sensor-sensor untuk mendeteksi adanya roda yang tidak sesuai dengan arah yang diinginkan pengendara. Ketika pengendara merespon halangan di jalan dengan cepat, kendaraan cenderung untuk terus maju ke depan. Namun sensor akan memicu komputer untuk melakukan pengereman pada roda belakang bagian dalam. Kendaraan tidak akan mengalami understeer. Ketika halangan tersebut dilewati, bagian belakang kendaraan bisa mengalami rotasi berlebihan. Maka komputer akan melakukan pengereman pada roda depan bagian luar untuk mengembalikan arah kendaraan ke jalur yang tepat. Jika slip pada roda belakang masih terjadi, komputer dapat mengurangi daya mesin jika diperlukan. Sistem traction control ini memiliki penamaan yang berbeda-beda pada setiap pabrikan otomotif. Namun prinsip kerjanya tetap sama, yaitu mengendalikan putaran roda agar selalu sama dengan perpindahan kendaraan. Ketika kecepatan roda lebih cepat atau lebih lambat dari perpindahan kendaraan. Kendaraan dapat tetap dikendarai meskipun pada keadaan yang sulit, meningkatkan aspek performa, kenyamanan, dan keamanan berkendara secara signifikan. Sekian dulu videonya, jangan lupa komen jika ada yang salah dari video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.